Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Pertama kali, marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan pada kita, entah itu nikmatnya sangat kecil hingga nikmat luar biasa besar. Dari nikmat berupa kemampuan melihat hingga nikmat berupa kemampuan merasakan kebenaran dengan hati. Dari nikmat berupa kemampuan menghirup udara hingga nikmat alam yang tidak akan pernah bisa dihitung luasnya. Kedua kali, tidak lupa semoga salawat serta salam selalu tercurahkan pada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan pengorbanannya kita bisa merasakan nikmatnya keimanan dengan Allah dan indahnya agama Islam, serta juga para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, dalam agama kita tuntunannya mengajak para pengikutnya untuk menuntut ilmu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW menegaskan pada kita akan wajibnya menuntut ilmu. Sabda beliau berbunyi seperti ini: Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setelah tahu hadis ini, jangan sampai kita masih malas dan mencari-cari alasan dalam belajar. Orang yang mencari-cari alasan adalah seorang pemalas. Dalam agama kita, seorang pemalas tidak akan mendapatkan tempat. Pernah dengar cerita Khalifah Umar bin Khattab ketika melihat para sekumpulan pemuda yang hanya duduk tanpa melakukan sesuatu apapun. Dalam cerita itu, Khalifah Umar bin Khattab marah dan langsung menegur para pemuda itu untuk segera melakukan sesuatu. Jangan hanya duduk-duduk saja, membuang waktu. Pelajarannya adalah jangan sampai kita mempunyai waktu luang dan tidak berisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, dalam konteks ini, hendaknya kita sebagai muslim yang baik sudah sepatutnya untuk mengisi waktu luang dengan sebaik-baiknya. Salah satunya ya dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya di bangku sekolah. Di kehidupan nyata, di luar banyak terdapat pelajaran yang bisa diambil. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, dalam beberapa hadis, Rasulullah memberitahu akan keutamaan orang yang ahli ilmu melebihi orang yang ahli ibadah. Kenapa? Ini dikarenakan ahli ilmu melakukan sesuatu atas dasar ilmu, sedangkan ahli ibadah hanya fokus pada ibadah tanpa mencari tahu kegunaan dan manfaat ibadah itu sendiri. Seorang ahli ilmu lebih kuat secara pijakan dan pengetahuan, berbeda dengan ahli ibadah yang hanya beribadah saja. Diriwayatkan juga bahwa setan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah dalam kesesatan dibandingkan ahli ilmu. Pelajarannya adalah tidak akan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki dan terus memperbaharuinya. Hadirin yang Allah rahmati dan muliakan, maka dari itu kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk tidak pernah berhenti dan selalu sabar dalam belajar. Jadilah orang yang berilmu dan janganlah menjadi orang yang bodoh. Allah melebihkan hambanya yang berilmu terhadap hambanya yang bodoh, seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi: Yarfa'illahu allazina
darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang terhadap kamu kerjakan. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang Allah beri ilmu dan manfaatkan ilmunya nanti. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bertemu dalam waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.